Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam metode IW6 Iib Wijayanto 6 jam. Sebuah metode yang dirancang untuk pemula agar bisa belajar membaca Al-Quran cukup dalam waktu 6 jam saja. Ada 4 tahapan dalam metode ini yang perlu diketahui. Yang pertama, mengenali dan menghafal huruf hijaiyah dengan metode asosiatif. Yang kedua, menghafal perubahan huruf di awal, tengah, akhir setiap kata. Yang ketiga, mengenali tanda baca dasar. Dan yang keempat, aplikasi ke teks. Video ini masih melanjutkan pada tahapan yang pertama, yakni mengenali dan menghafal huruf hijaiyah dengan metode asosiatif. Metode asosiatif adalah mengasosiasikan setiap benda, angka, huruf, atau apapun yang sudah kita kenal, akrab dan ada di sekeliling kita, untuk kita bawa mengenali huruf-huruf hijaiyah. Sehingga dengan metode ini diharapkan setiap orang yang belajar dapat mengenali huruf hijaiyah dengan lebih cepat. Mengenal huruf hijaiyah. Kenapa mengenali huruf hijaiyah menjadi teramat sangat penting? Pada orang dewasa, menghafalkan huruf-huruf hijaiyah mungkin bisa dilakukan dengan mudah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Tetapi ketika diaplikasikan ke teks, mengenali huruf itu akan jauh lebih mempermudah membaca daripada sekedar menghafalkannya. Sebelum masuk ke bab ini, ada baiknya Anda melihat ke video di part 1 dan part 2 untuk mengenali huruf-huruf sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bentuk angka 3 terbalik. Ada 2 huruf yang mengambil bentuk seperti angka 3 yang terbalik, yakni huruf ain. Yang kedua adalah huruf ghain. Kedua huruf ini bentuknya hampir sama persis dengan angka 3, dan angka 3 adalah angka yang sangat akrab dengan kehidupan kita. Kemudian yang membedakannya adalah bentuknya yang membelakangi atau terbalik dari angka 3. Adapun cara termudah membedakan antara huruf ain dan huruf ghain adalah dengan memperhatikan tanda titik di atas angka 3 terbalik atau huruf hijaiyah yang kita maksudkan. Adapun cara termudah membedakan huruf ain adalah huruf ain tidak ada tanda titiknya, sementara huruf ghain ada tanda titik di atas huruf hijaiyah yang mirip dengan angka 3 terbalik tadi. Bentuk angka 9 malas. Diistilahkan sebagai angka 9 malas kalau angka 9 itu berdiri tegak, sementara untuk huruf hijaiyah itu dalam posisi rebah ataupun tidur, tetapi mirip sekali dengan angka 9. Ada 3 huruf yang mengambil bentuk angka 9 malas, yaitu huruf fa, huruf qaf,
dan huruf waw. Cara termudah membedakan antara huruf fa, qaf, dan waw adalah pada tanda titiknya. Huruf waw ditulis lebih kecil dengan ekor yang lebih pendek, sangat menyerupai angka 9 dan tidak ada tanda titiknya. Sedangkan huruf fa dibuat lebih terjulur dengan satu tanda titik di atasnya. Dan huruf qaf dibuat atau ditulis lebih bulat dan dilengkapi dengan 2 titik di atasnya. Bentuk kail pancing. Ada 2 huruf yang mengambil bentuk kail pancing. Yang pertama adalah huruf kaf, yang kedua huruf lam. Huruf kaf kita masukkan ke dalam klasifikasi ini dengan dilengkapi tanda seperti angka 2 terbalik atau mirip dengan huruf hamzah dalam huruf hijaiyah, atau dalam metode asosiatif kita sebut sebuah kail dengan ikannya. Bentuk siku itu kita sebut sebagai kail, sementara angka atau huruf hamzah yang ada di dalam siku kita sebut sebagai ikannya. Sementara huruf lam benar-benar mirip dengan kail pancing dan tidak dilengkapi dengan huruf, notasi, atau numerik lainnya. Di dalam penulisannya, huruf kaf kadang berbentuk sikunya seperti kail pancing, tetapi juga terkadang dituliskan seperti yang saya cantumkan di layar, bahwa bentuk sikunya tidak dilengkapi dengan ujung yang seperti kail tadi. Tetapi secara umum mengenali kedua huruf ini adalah pada bentuk siku seperti kail pancing tadi. Jika ada tanda seperti huruf hamzah atau angka 2 terbalik, itu adalah huruf kaf. Sementara jika tidak ada tanda itu, maka huruf hijaiyah tersebut adalah huruf lam. Bentuk bola. Ada 2 huruf hijaiyah yang mengambil bentuk ini, yakni huruf kha. Yang kedua adalah huruf mim. Yang membedakan huruf kha dan huruf ha yang terdahulu adalah cara melafazkannya. Pada huruf kha yang model seperti bola ini juga sering disebut sebagai ha besar. Melafazkannya tebal, ha, atau juga sering disebut sebagai ha domir atau kata ganti benda, digunakan pada kata ganti hu untuk tunggal atau muzakkar, atau domir ha untuk bentuk muannats, atau hum atau hunna untuk bentuk jamaknya. Selain berbentuk seperti bola, huruf ha atau ha besar ini juga sering ditulis dengan cara menulis yang demikian. Adapun huruf mim dituliskan seperti bola tetapi ada tongkatnya. Bisa kita ilustrasikan demikian. Bola yang memiliki atau berdiri di atas tongkat adalah huruf mim. Di dalam penulisannya, huruf mim itu juga lebih sering mengambil bentuk bola, seperti pada kata min berikut ini. Bentuk gelas. Ada 1 huruf hijaiyah yang mengambil bentuk gelas, yakni huruf nun. Huruf nun
ditandai dengan bentuk gelas, ada satu titik di atas atau di dalam gelas tadi. Yang membedakannya dengan huruf bentuk perahu, huruf nun itu bentuknya lebih kecil. Bentuk ketapel. Ada satu huruf hijaiyah yang mengambil bentuk ketapel, yakni huruf lam alif. Sekali lagi, huruf lam alif. Disebut sebagai huruf lam alif karena memang huruf ini adalah gabungan dari huruf lam ditambah huruf alif, sehingga menjadi lam alif. Mengenali huruf ini tentu sangat mudah, karena cukup dengan mengasosiasikan bentuk ketapel sebagai huruf lam alif. Bentuk angsa. Ada dua huruf hijaiyah yang mengambil bentuk angsa, yakni huruf hamzah dan huruf ya. Adapun huruf hamzah itu seperti kepala angsa tanpa badan dan ekor. Sementara huruf ya itu bentuk angsa utuh dilengkapi dengan dua telur di bawahnya. Atau bisa kita sebut bahwa huruf ya asosiasi dari bentuk angsa dengan dua telur di bawahnya, atau seekor angsa dengan dua titik di bawahnya. Nah, demikian keseluruhan huruf hijaiyah. Insya Allah, jika Anda bersungguh-sungguh dan bertekad untuk bisa belajar membaca Al-Quran, menghafalkan dan mengenal huruf hijaiyah dengan metode asosiatif, hanya dibutuhkan waktu 1 jam setelah melihat video-video yang saya presentasikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.